Aku buang air kecil di padang pasir yang terbuka. Kilatan di kejauhan menarik perhatianku. Aku berjalan ke sana dan membersihkan pasirnya. Aku tidak bisa mempercayainya. Itu adalah emas. Aku menoleh ke belakang, ke arah supir, ragu-ragu sejenak, lalu memanggilnya. Hey, come look at this! What? Just come here! Dia memeriksanya dan ternyata itu emas asli. Kami langsung mulai menggali, tetapi benda itu sangat besar. Kami mencoba menariknya dengan mobil, gas diinjak sampai mentok, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Kami mengumpulkan kayu dan menyalakan api untuk mengusir binatang buas. Lalu sang supir menyarankan sesuatu. Salah satu dari kami akan tinggal dan menjaga emas, dan yang lainnya akan mengambil ekskavator. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 5 hari. Supir itu bilang dia lebih paham kondisi gurun ini, tetapi aku bersikeras untuk tinggal berjaga. Dia memperingatkanku, siang hari panasnya sangat menyengat, dan binatang buas di malam hari. Aku bilang aku bisa mengatasinya. Kami membuat kesepakatan membagi makanan dan air. Dia mengambil sebagian besar air, katanya untuk mendinginkan mesin, lalu melemparkan telepon satelit kepadaku dan kemudian pergi. Aku berkata pada diriku sendiri, 5 hari untuk kekayaan seumur hidup itu sangat sepadan. Aku mendirikan tenda kecil di samping emas. Malam pertama tenang, aku punya makanan, punya air, tetapi aku merasa ketakutan karena suara geraman di sekitarku tidak berhenti. Satu gerakan yang salah, aku bisa jadi santapan malam binatang buas itu. Keesokan paginya, matahari membangunkanku. Aku meraih air minum, terdiam sejenak, dan menaruhnya kembali karena aku harus menghemat. Saat mencari kayu bakar, aku menemukan bangkai pesawat. Aku mencopot beberapa bagian, membangun tempat berlindung yang lebih baik, jauh lebih bagus daripada terpal. Melalui jendela, aku bisa melihat emas itu. Akhirnya aku bisa tidur sebentar, tetapi tidak lama. Cuaca panas membangunkanku lagi. Wajah aku mulai melepuh. Aku tinggal di dalam sampai matahari terbenam, duduk di sebelah emas dan tertawa lelah. Aku sudah muak menunggu, mengambil batu dan memukul emas itu. Satu bongkahan terlepas, potongan sekecil itu saja sudah bisa membuat aku kaya seumur hidup. Aku berpikir, mungkin ini sudah cukup. Lalu telepon berdering, supir itu berkata jangan menyerah. Dia sudah dekat, tahan sebentar lagi. Aku mengangguk dan terus bertahan. Malam itu adalah malam yang terburuk, dingin, lapar, dikelilingi suara gerungan dalam kegelapan. Saat matahari terbit, aku menyeruput sisa air. Kemudian seekor ular melata ke arah aku. Aku menerjang dengan pisau, namun meleset dan menjatuhkan botol air terakhirku. Aku berlari kembali ke bangkai pesawat untuk mencari perbekalan. Kemudian aku melihat seseorang di kejauhan. Seorang wanita sedang berjalan ke arahku. Aku bersembunyi di dalam bangkai pesawat. Dia masih menghampiriku. Dia menawarkan makanan dan air, namun aku menolaknya. Dia bilang ada sungai di dekat sini, tempat aman di mana orang-orang tinggal. Aku tidak bergerak. Dia menjadi penasaran, mengikuti jejak kaki yang kutinggalkan. Jantungku mulai berdebar kencang. Dia semakin dekat, terlalu dekat, dia akan menemukan emas itu. Aku berlari menghampirinya dan memukulnya dengan skop. Aku menggeledah sakunya, lalu mengubur tubuhnya, meminum airnya, memakan makanannya. Tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak lama kemudian, binatang-binatang menyeretnya. Aku tidak tahan, lalu membawa kayu bakar dan membakar tubuhnya. Malam itu, aku duduk sendirian di samping emas sambil menatap bintang-bintang di langit. Supir itu menelepon lagi, mengatakan bahwa ekskavatornya terlalu berat, jadi masih butuh waktu. Dan dia menyuruh aku untuk bertahan, jangan menyerah sekarang. Saat itu juga sebuah truk melintas di kejauhan. Aku hampir berteriak minta tolong, hampir berlari ke arahnya, tetapi berhenti. Kemudian badai menerjang. Pasir menerbangkanku seperti kain lap. Aku merangkak ke tempat berlindung. Itu tidak bertahan lama. Seluruhnya runtuh dan aku pingsan. Beberapa saat kemudian, aku terbangun dengan sebatang kayu tertancap di sisi tubuhku dan hampir tidak sadarkan diri.